saya ke lubang tanam. Ya, kita kembali ke lubang tanam durian karena kita yang bahas itu lubang tanam durian. Dan ini berserakan kayu jati untuk buat joglo, dan barusan tuh dibakar-bakar juga biar cepat habis. Ya. Nah, besok dirapikan kembali kalau tanahnya sudah. Nah, ini dia sahabat, tanaman durian bawor yang baru ditanam barusan. Ya, agak tanahnya agak ditinggikan. Dan ini adalah dibikin lubang dulu ya, lubang tanamnya di lubang. Kemudian ditimbun lagi lubangnya, terus dimasukin. Ya. Kalau musim busut kayak gitu. Jadi jangan ditinggikan dulu, baru tidak buat lubang dalam bawahnya. Yang dikhawatirkannya nanti suatu saat tanaman duriannya gede, akar tunggangnya tidak dalam menembus ke bawah, alias tadinya tidak dibikin lubang. Resiko yang akan didapat nanti mudah roboh ya. Tidak menutup kemungkinan. Ya, daripada kita nanti menyesal, langkah baiknya dibuat lubang dulu, kemudian dimasukin lagi tanah yang udah digali, kemudian dilobangin dan ditimbun lagi agak ditinggikan. Kalau memang sistem busut seperti itu. Kenapa di sini saya buat tanggul seperti itu? Untuk mengurangi resiko-resiko nanti menghadapi musim hujan kan. Seperti penyakit jamur, terus genangan air kan. Mana tahu curah hujannya tinggi. Dibuatlah seperti ini. Dan ini contoh tanaman durian atau lubangnya jauh-jauh hari yang dibikin. Ya, kayak gini. Nanti digali lagi agak dalam, terus kemudian dimasukin lagi lubang tanahnya, terus dimasukin semua. Mau pakai deposit nutrisi atau pupuk mau pupuk organik, NPK, terserah ya, sahabat. Tapi buatlah lubang seefisien mungkin, ya, seefisien mungkin supaya tidak menyesal nantinya di kemudian hari. Baik. Nah, dan ini setelah ditanam langsung saya kasih dolomit. Kalau memang tidak ada air, siram langsung ya. Kalau tidak ada hujan. Cuma di sore hari ini sebentar lagi hujan mungkin, mudah-mudahan, karena cuaca kayak gini. Makanya dibuat lubang tanamnya tuh seefisien mungkin, karena nanti curah hujan tuh jangan sampai tergenang kayak yang udah. Karena saya buat begini pengalaman, bukan dari pengalaman orang. Karena ada beberapa bagian tanaman yang terserang jamur. Jamur tak terasa ketika kita ditanam itu. Nanti setelah 1-2 tahun kan sayang tuh, pertumbuhan tanaman sudah signifikan, subur. Rupanya terjangkit. Nah, ini dia. Tanaman durian kan nunduk nih. Boleh dibantu dengan tajuk di sini nih. Kayak gini ya. Tapi jangan khawatir, makanya kita menanam diarahkan mukanya ya. Muka perlu ke matahari. Maksudnya nanti dia kalau udah adaptif dia naik sendiri. Kan gitu tuh. Kalau bagusnya lagi sih dibantu, karena kalau tidak dibantu kan telat. Nah, di setelah tanam begini ditungguin sampai 6 bulan. 6 bulan nanti dia betul-betul sudah adaptif. Akar sudah menyebar kemana-mana. Di bawah 6 bulan tuh jangan harap dia mau cepat adaptif, sahabat. Nah, makanya saya tanam bibitnya kecil. Bibitnya besar, tinggi itu banyak di rumah, bukan tidak ada. Ya, mana tahu nanti buat ke bawah-bawahnya selesai. Nanti ranting-rantingnya selesai, sudah saya bakarin, sudah rapi. Nah, baru yang ditanam yang di rumah. Oke. Kita tanam yang bibit kecil. Yang bibit kecil kalau bagus merawatnya kan jauh lebih cepat. Karena dia belum diotak-atik atau belum ditanam di dongkel, enggak. Dia murni, tidak melalui rekayasa lagi kan. Akar tidak ada yang terputus. Istilahnya sangat ideal untuk ditanam. Nah, di video kesempatan saya kali ini sudah membahas lubang tanam dan akan saya kasih kapur dolomit. Mana-mana tanaman durian yang sudah ditanam 2 hari yang lalu. Dan untuk jarak tanam di sini ideal menurut saya sekitar 10 hampir 12 meter maka. Nah, dibikin tinggi sini ini kan karena ini datar. Kenapa? Di atas sana kan miring ya, miring sana kan nanti air hujannya turun sini. Di sana kan tidak ada terasering. Otomatis jika tidak ada terasering, di atasnya curah hujan akan jauh lebih cepat turun ke bawah. Dan kita ditinggikan, otomatis cuma numpang lewat saja seperti ini. Air ke bawah, dan drainase harus tetap dijaga supaya tanaman durian kita di sini airnya tetap melaju ke bawah. Oke. Dan kalau dibuat seperti ini, jangan lupa yang seperti saya bilang tadi, saya bikin lubang dulu. Lubang, masukin, tumpukin lagi tanahnya,
kemudian dilobangin pakai tangan. Itu kan jauh lebih mudah. Untuk lubang tanam, didiamkan saya beberapa hari. Tujuannya seperti yang saya bahas di video saya sebelumnya, supaya racun-racun yang ada di dalam tanah seperti gas amonia, karbon dioksida, ataupun tanah kekurangan nitrogen masuk, ada sirkulasi udara dari udara bebas seperti oksigen. Nah, alhamdulillah curah hujan turun. Dan baik, saya akan langsung memberikan kapur dolomit. Nah, itu tadi ya seputaran lubang tanaman durian. Makanya yang sudah saya lakukan seperti itu, alhamdulillah hasilnya sangat cepat pertumbuhannya, dan bahkan sudah ada yang berbuah. Dan buahnya kalau yang di usia di bawah 3 tahun kemarin tuh saya protolin. Nah, tepatnya lagi lebih efektif ya kalau kita memberikan kapur dolomit di saat musim hujan, dan bisa dilakukan di 2 minggu kemudian. Dan untuk mengulanginya kembali bisa dilakukan pada 2 tahun berikutnya. Oke, berhubung curah hujan sudah tinggi, saya harus berlindung dulu ya, karena curah hujan sangat mengerikan. Baik, dan ini akan menyusul setelah hujan reda. Saya harus berlindung dulu sahabat, dan ini dolomitnya harus saya simpan baik-baik. Oke, baik. Barusan jeda waktu dulu dikarenakan hujan sahabat. Dan ini tanaman durian usia 2 hari. Barusan sudah saya kasih juga dolomit ya. Oke, kan saya ke lubang tanam ya. Kita kembali ke lubang tanam durian, karena kita yang bahas itu lubang tanam durian. Dan ini berserakan kayu jati untuk buat joglo, dan barusan tuh dibakar-bakar juga biar cepat habis ya. Nah, besok dirapikan kembali kalau tanahnya sudah diberikan dolomit, kan aman lubang tanamnya. Jadi begini, kalau dolomit ini kan sekarang begini, kalau belum didolomitin terus dikasih nutrisi, yang dikhawatirkannya itu kan ketika diisi nutrisi lubang tanam duriannya tidak ada yang bantu penyerapan unsur hara itu sendiri ya. Kalau dipakai dolomit seperti ini kan selain menetralkan pH tanah, menambah kalsium, magnesium, dan bisa membantu juga penyerapan unsur hara yang ada dalam tanah ya. Dan kita buat seefektif mungkin jauh-jauh hari. Jadi ketika kita tanaman duriannya tidak begitu banyak diserap oleh akar tanaman, dan dolomit akan membantu untuk penyerapan unsur hara ke dalam akar tanaman durian, nutrisi yang kita siapkan. Dan saya akan balik ke tanaman ke lubang tanah yang satunya, lewat sana nggak bisa karena malah melintang. Ada ini kayu. Nah, di sini belum saya rapikan, yang jelas tidak apa-apa. Dan ini dibikin lubang, saya timbun kembali kemari tanahnya, dan akan saya aduk nanti besok ya, diayak dan ditanam besok untuk hari Sabtu. Ini lubang tanamnya, lubang tanaman duriannya saya siapkan memang sebelum ini dirapihkan, pelan-pelan aja dibakar. Mana-mana lubang tanaman durian di sini. Nah, awalnya kan seperti ini tuh, dalamnya, lebarnya. Nah, kemudian ditimbun lagi, timbun setelah masuk tanah, ditinggikan, dibuka, lalu ditanam ya, menjaga tanaman durian itu roboh supaya ada
ruang untuk akar tunggang. Ini juga ya, asam dalam tanah ini insya Allah dibantu dengan kapur dolomit, dan nanti ketika ada unsur nutrisi atau ada unsur hara dalam tanah, dibantu penyerapannya dengan kapur dolomit yang saya tebar di sini. Ya, lebih baik. Jadi ini nggak ribet sebenarnya. Yang membuat ribet itu adalah pikiran kita. Jadi jangan sampai nanti setelah ditanam tanaman duriannya tidak ada signifikannya sama sekali. Jadi setidaknya kalau kita memang disiapkan jauh-jauh hari kebutuhannya, kelengkapannya, maka tidak akan dikhawatirkan tanaman durian itu tumbuhnya tidak signifikan. Makanya dari itu kita siapkan dari sekarang persiapannya untuk kebutuhan tanaman durian jauh-jauh hari, dan lubang tanamannya dulu. Setelah itu bibit dikarantina dulu di kebun supaya bisa lebih beradaptasi terhadap hama, cuaca, dan lingkungan. Bagi spesies ini, terasering yang nggak ditanami durian, maka akan dibantu dengan tumpang sari, baik pisang atau labu, tomat, cabai, dan lain-lain. Begitu. Oke ya, sahabat. Terima kasih. Sebelum saya melanjutkan pekerjaan saya yang lainnya, saya undur diri dulu di seputaran video sore hari ini. Dan ini mudah-mudahan bermanfaat, dan kurang lebihnya mohon untuk dimaafkan. Terima kasih atas segala dukungannya. Salam hormat, Rudian Putra, salam petani Indonesia. Semoga sukses semua. Ketik saran yang bangun silahkan tulis kolom komentar, dan jika ada yang bertanya silahkan bertanya. Allah akan saya balas semampunya saya, dan jumpa lagi di video saya berikutnya seputaran tentang tanaman durian di kebun Rudian Putra. Baik, cukup sekian dari saya. Ketemu lagi di video saya selanjutnya seputaran tentang tanaman durian, Musang King, duri hitam, D24, dan Power. Terima kasih, dan akhir kata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.